Chelsea membuktikan diri mereka sebagai salah satu klub terbaik dunia. Hal ini terbukti di mana terdapat pemain Chelsea di 4 tim semifinal Piala Euro 2020. Gak cuma tergabung dalam skuad, mereka juga berkontribusi besar atas kegemilangan timnasnya. Cetak Gol akan merangkumnya sebagai berikut. Mason Mount. Untuk mengawali ulasan ini ada si gelandang serang Mason Mount. Mount sendiri merupakan salah satu pemain kunci yang berhasil mengantarkan Chelsea sebagai juara Liga Champions. Dari 11 pertandingan Liga Champions yang sudah dimainkan, Mount sudah menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Mason Mount bahkan mencetak salah satu golnya pada laga semifinal melawan Real Madrid. Sementara salah satu asisnya tercipta pada laga final melawan Manchester City. Gol yang dicetak oleh Kai Havertz tersebut juga jadi gol penentu kemenangan Chelsea. Di Piala Euro 2020 kali ini, Mason Mount juga mengantarkan timnas Inggris ke babak semifinal. Mason Mount sebenarnya sempat dikarantina dan absen pada laga melawan Republik Ceko dan timnas Jerman. Saat itu sahabatnya yang juga pemain Chelsea yakni Billy Gilmour dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19. Hasilnya Mason Mount harus menjalani isolasi mandiri. Beruntungnya Mason Mount sudah bisa dimainkan pada laga perempat final melawan timnas Ukraina. Di laga tersebut, Mason Mount juga mengirimkan assist kepada gol keempat Inggris yang dicetak oleh Jordan Henderson. Ben Chilwell. Berikutnya ada si bek kiri yakni Ben Chilwell. Jebolan akademi dari Leicester City ini baru bergabung ke Chelsea pada jendela transfer musim panas yang lalu. Saat itu, Chilwell diboyong dengan harga 50 juta euro atau sekitar 860 miliar rupiah. Beruntung harga mahal tersebut berhasil dibayar Chilwell dengan penampilan yang solid. Sempat dicadangkan dalam 3 pertandingan, Chilwell tampil reguler dalam 8 pertandingan Liga Champions. Chilwell bahkan mengirimkan 1 assist pada laga kemenangan melawan FC Porto. Berbeda dengan Mason Mount yang tampil reguler di Piala Euro kali ini, Ben Chilwell justru belum memainkan 1 menit pertandingan pun. Di garis pertahanan Inggris, Gareth Southgate lebih percaya kepada pemain-pemain yang lain. Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw, sampai Kyle Walker adalah bek yang tampil reguler mengawal sektor pertahanan skuad The Three Lions. Selain itu, Chilwell juga sempat dikarantina karena kedapatan berinteraksi dengan Billy Gilmour. Sayang, walaupun sudah selesai mengisolasi dirinya sendiri, Chilwell belum kunjung dimainkan. Reece James. Berikutnya ada si bek kanan Reece James. Pemain jebolan dari Akademi Chelsea ini ikut bertanggung jawab atas solidnya pertahanan The Blues di ajang Liga Champions. Hal ini terlihat di mana Reece James memainkan laga-laga penting, termasuk saat melawan Sevilla, Rennes, Atletico Madrid sampai laga perempat final melawan FC Porto. Reece James juga dipercaya mengawal pertahanan Chelsea pada laga final melawan Manchester City. Hasilnya The Citizen gagal mencetak 1 gol pun ke gawang Edouard Mendy. Di Piala Euro 2020 kali ini, Reece James cuma tampil sebanyak 1 kali. Saat itu, Reece James jadi starter pada laga melawan Skotlandia dan tampil penuh dalam 90 menit pertandingan. Walaupun mencatatkan clean sheet, tapi Reece James tetap dianggap tampil kurang apik. Hasilnya, Gareth Southgate mencadangkan Reece James di pertandingan-pertandingan yang selanjutnya. Inggris sendiri disebut kebanyakan stok bek kanan. Padahal bek andalan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold sudah absen dari skuadnya. Selain Reece James, ada juga Kieran Trippier yang bernasib serupa. Emerson. Kemudian ada bek kiri Chelsea lainnya yakni Emerson. Pemain alumni dari Akademi Santos ini merupakan pemain pelapis di skuad The Blues. Posisi Emerson tergantikan oleh kehadiran dari Ben Chilwell. Di Premier League musim ini, Emerson cuma mencatatkan 2 pertandingan saja. 2 pertandingan itu merupakan laga pekan ke-9 melawan Newcastle United pada pekan ke-14 melawan West Ham United. Sebaliknya, Emerson tampil lebih banyak di ajang Liga Champions. Emerson bahkan dimainkan dalam 90 menit pertandingan pada laga melawan Sevilla dan Krasnodar. Hebatnya, Emerson sempat tampil mengejutkan pada laga 16 besar melawan Atletico Madrid. Baru 1 menit merumput, Emerson berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Di Piala Euro kali ini, Emerson sempat didudukan di bangku cadangan pada laga melawan Turki dan timnas Swiss. Akan tetapi, Emerson tampil reguler sebagai starter pada laga terakhir grup A melawan timnas Wales. Sempat kembali dicadangkan pada laga melawan Austria, Emerson kembali tampil pada laga melawan timnas Belgia.
Sebagian besar memprediksi kalau Emerson akan tampil reguler di laga-laga yang berikutnya. Alasannya Leonardo Spinazzola mengalami cedera dan memaksanya harus absen dalam waktu yang lama. Hal ini membuka peluang Emerson untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Benar saja Emerson tampil sebagai starter pada laga semifinal melawan Spanyol. Akan tetapi Emerson ditarik keluar di menit ke-74 dan digantikan oleh Rafael Toloi. Jorginho. Berikutnya ada si gelandang bertahan yakni Jorginho. Mantan pemain Napoli ini merupakan salah satu pemain kunci di skuad The Blues juga. Hal ini terlihat dari statistik Jorginho yang mengesankan. Dalam catatannya di musim ini, Jorginho sudah memainkan 28 pertandingan Premier League. Selain itu, Jorginho juga menyumbangkan 7 gol dan juga 1 assist. Di ajang Liga Champions, nama Jorginho selalu muncul sebagai starter. Jorginho bahkan cuma digantikan sebanyak 3 kali, yakni 2 laga melawan Sevilla dan 1 laga melawan Krasnodar. Sementara di Piala Euro edisi kali ini, Jorginho tampil luar biasa mengawal pertahanan Italia. Hasilnya, skuad Gliazzurri baru kebobolan 2 kali, yakni pada laga melawan Austria dan laga melawan Belgia. Nama Jorginho juga tergabung dalam kandidat peraih Ballon d'Or seandainya Italia bisa keluar sebagai juaranya. Alasannya, Jorginho juga berperan penting saat Chelsea menjuarai Liga Champions. Pada laga semifinal melawan timnas Spanyol yang lalu, Jorginho juga tampil sebagai penentu kemenangan. Maju sebagai penendang penalti keempat, Jorginho berhasil memperdaya kiper Spanyol yakni Unai Simon. Andreas Christensen. Selanjutnya ada si bek tengah yakni Andreas Christensen. Pemain yang sempat dipinjamkan ke Borussia Mönchengladbach ini merupakan pemain pelapis di skuad The Blues. Chelsea sendiri lebih sering memainkan trio Antonio Rudiger, Thiago Silva, dan Cesar Azpilicueta. Akan tetapi, Christensen juga tampil dalam laga-laga yang penting. Khusus di Liga Champions, Christensen bahkan memainkan 6 pertandingan sebagai starter. Sementara di laga final melawan Manchester City, Christensen memulainya dari bangku cadangan. Sementara di Piala Euro kali ini, Christensen berhasil tampil memukau bersama timnas Denmark. Mereka bahkan sukses menghajar Wales dengan skor telak 4-0. Cesar Azpilicueta. Terakhir ada si bek kanan yakni Cesar Azpilicueta. Pemain yang didatangkan dari Marseille ini merupakan pemain bertahan andalan di Stamford Bridge. Hal ini terlihat dari catatan penuh Azpilicueta di berbagai kompetisi. Penampilan solid dari Azpilicueta menjadikan Chelsea sebagai salah satu tim yang paling sulit untuk dibobol. Di Piala Euro 2020 kali ini, Azpilicueta sempat didudukan di bangku cadangan pada 2 laga pertamanya. Akan tetapi, Azpilicueta dimainkan pada laga melawan Slovakia dan tampil mengesankan. Hasilnya, Azpilicueta tampil sebagai starter di 3 laga berikutnya. Azpilicueta bahkan mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak 1 gol ke gawang Kroasia. Di laga semifinal, dia ditarik keluar pada menit ke-85 dan digantikan oleh Marcos Llorente. Sayangnya, Spanyol harus mengakui keunggulan timnas Italia. Itulah para pemain Chelsea yang mendominasi semifinal di Piala Euro 2020. Bagaimana pendapatmu? Apakah Chelsea layak disebut sebagai klub terbaik di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.